0,4 volt. Bukan berarti karena ember besar, ini kecil, tegangannya beda, tidak. Yang membedakan itu adalah tadi gabungan dari beberapa sel, walaupun kecil. Nah, di sini ada 1 dan 2 yang dibuat, tidak lebih dari 2. Nah, apakah benar ini dengan 2 sel dan air garam yang 130 mili ini bisa menghasilkan listrik? Kalau ini betul, maka di masa depan tidak perlu lagi kita menggunakan bensin. Karena dari 3 pot di step up ke 5 pot, bahkan nanti ada inverter. Itu bisa menaikkan ke 220 pot. Coba bayangkan. 220 pot dari 5 pot kan sudah bisa. Sehingga kita bisa menggunakan, apakah ini mau digunakan charger, apakah nanti mau digunakan pemanas, cukup dari air laut. Kita buat dulu ya air. Ini air laut yang kita buat. Kita buat. Cukup 1 sendok aja ya. 1 Satu sendok. Kita isi air dulu. Ya. Air garam atau air laut. Jadi boleh saja. Ini kita butuh 2 Masing-masing 130-an mililiter. 5 Pak. Ya. 5 sel baru bisa menyalakan 2 pot. Tapi kita akan menggunakan 2 pot, 2 sel saja. Bisakah dia dilonggarkan ya supaya dia turun? Longgarkan. Nah, itu. Ya, turun. Ini masing-masing 130 mili kali 2. Nah, berapa tegangan yang akan terjadi? Kita akan lihat di sini kan. Ini alat ukur digital ya, digital. Dan kalau misalkan ini di seri dengan beban lain, nah ini serinya seri tegak apa? Seri beban ya, seri hambatan. Ya, sudah terisi. Nah, ini kan belum disambung Pak, hanya sudah terisi. Nah, ini knop yang untuk menyambung. Nah, saya persilakan nih Bapak supir ya. Ada nyala. Ini akan pelan-pelan menjadi terang. Sebagaimana dituliskan dalam An-Nur ayat 35. Silakan dibaca. Bagaimana di An-Nur? Ya boleh kalau tepuk tangan biar semangat Bapak. Sudah berapa lama ya? Ya. Ini kalau airnya kering ya, dari kering itu mungkin sekitar 12 jam ini bisa menyala. Tetapi penggunaan magnesium sampai nanti selesai itu sampai 120 jam. Bisa saja nanti kalau kering isi lagi dengan garam kan. Air garam itu lebih baik untuk membantu. Ya. Itu kalau air garam ya lebih bagus lagi sehingga ionnya lebih banyak. Nah, ini sebetulnya jarang Pak, alat yang langka dan mungkin satu-satunya di dunia. Yang disebut seri, bagaimana yang disebut paralel, bagaimana yang disebut dengan konsep beban yang di seri, bagaimana cara membaca alat. Tadi kita bisa keluarkan ini sebagai anoda ya, magnesium. Nah, ini bentuknya sudah dirancang, modelnya begini sudah dirancang. Di dalamnya itu ada lubang dan ini masuk ke sini. Nah, untuk karbon yang ada di dalam lagi sebagai katodanya, dia berkolaborasi dengan nikel mesh. Nah, ini sudah melalui uji coba, ini berkali-kali. Bagaimana kemudian dibuat bubur, dibuat serbuk dari karbon itu. Sudah dicoba batang karbon, masih belum bisa bagus. Serbuk juga tidak sembarangan Pak, itu meshnya, pori-porinya itu sampai ke pabrikasi. Bahwa pori-porinya itu tidak sembarangan, ada yang 29, ada yang 35 itu ukuran pori-porinya. Kemudian setelah diuji coba, akhirnya timbul kepada bagaimana bentuk terbaik menjadi lempengan karbon. Nah, lempengan karbon itu pun tidak cukup hanya begitu saja, karena reaksi yang terjadi di lempengan karbon itu adalah oksigen plus H2O menjadi OH-. Dengan hanya karbon itu saja juga belum cukup, dia mengikat oksigen dari luar. Karena Bapak Ibu perhatikan reaksi oksigen plus H2O menjadi OH-. Di dalam ada H2O air. Dia akan bereaksi dengan oksigen. Oksigennya sedikit. Maka sekuat-kuat yang ditarik di luar yaitu oksigen sebanyak-banyaknya. Nah, dengan bantuan nikel tadi Pak. Ya, kita pelajari bagaimana sifat
fisika sifat kimia dari nikel, kemudian kita pelajari sifat kimia dan fisika dari karbon, ternyata kedua-duanya itu ada ketertarikan. Lebih jauh ketertarikannya itu mungkin dipelajari dalam perilaku tentang kimia khusus ya, tentang logam-logam. Jadi ada ketertarikan dua itu. Kalau tanpa nikel mesh, karbon bisa menarik oksigen sedikit. Kemudian bentuk atau wujudnya karbon itu kan lunak. Maka dengan ada nikel mesh dia jadi kuat, disangga, namanya disangga dalam berbentuk katoda di sini. Jadi antara nikel mesh dengan karbon, ya ditambah beberapa bubuk yang lain sebagai katalis, maka dia akan menjadi satu kesatuan yang kuat sehingga bisa menarik oksigen dari luar lebih banyak. Akhirnya kalau oksigen lebih banyak, dia akan menyeimbangkan dengan oksidasi dari magnesium Mg menjadi Mg2+ tambah 2 elektron. Maka reaksi yang terjadi akan menghasilkan tegangan yang lebih dari perkiraan. Bahkan di atas kira-kira ada 3,3 tadi. Padahal di hitungan itu 2,77. Apa ini kok bisa 3,3? Di hitungan kita 2,77. Itu melebihi perkiraan. Nah, ini juga jadi bahan kajian kita semua. Bapak Ibu nanti mungkin di sekolah mencoba alat ini, mengkaji apa jadi ada kenaikan yang hebat ya dari 2,7 menjadi 3,3. Tapi intinya kami sudah berusaha bukan 1-2 bulan, bertahun-tahun menghadirkan alat ini dengan berbagai pengujian, berbagai kegagalan, gagal berkali-kali. Akhirnya ditemukanlah satu formula ya dengan bentuk yang paling tepat, yaitu adalah ini. Dan ini satu selnya ternyata 1,5 sama dengan batu baterai satu sel. Jadi Bapak tidak usah menggabungkan lagi 5 buah, kan ribet 5 itu, udah saja 2, tapi kita buat seperti ini dengan cara seri 2 cukup. Ternyata dengan katalis tadi nikel mesh dan karbon bisa menghasilkan 1,5 kali 2 sekitar 3. Jadi ini suatu teknologi yang canggih. Ininya sepertinya sederhana, teorinya sudah kita tahu, tetapi pemikiran ini tidak sembarangan. Dalam waktu yang sangat banyak, teknologi yang canggih, saya kira itu. Ya mohon kita beri aplaus semua untuk kita semua.